Komnas HAM tuh ngerti nggak istilah HAM itu apa gitu. Jadi yang dibelain yang nyewa-nyewa ini melanggar HAM-nya dia. HAM apa yang dilanggar ini orang-orang ini gitu loh. Kalau kamu kuasai sini 6.000 meter, kuasai 2 hektar, si Teddy, 2 hektar itu 20.000 meter persegi. Di sini bikin taruh alat berat, bikin gudang, bikin garasi semua gitu besar, kita bongkar. Dia kirim surat semua ke polisi semua, pengacara kirim ke gubernur, kirim aja. Lalu sekarang dia mulai main nih, gerakin massa kan. Jadi yang ribut ini siapa? Ini tentu ada pemilik rumah yang tidak ngerti, yang diadu. Saya ngerti karena di sini ada pelabuhan Nizam Jamal Samudra, pelabuhan Samudra Nizam Jamal 300 hektar. Inilah kesalahan pemerintah pusat yang dulu membangun sebuah pelabuhan samudra di daerah yang begitu mahal, 1.500 kapal mendarat tanpa menyediakan rumah susun. Dia sediakan rumah susun dulu sebetulnya di depan rumah sakit Pluit, yang sekarang yang periode sudah dibongkar, ditukar jadi bangun kantor itu. Tapi siapa yang tinggal di situ? Jual beli sampai 300 juta dulu di situ. Yang tinggal teman-teman saya rumah susun depan Pluit itu. Coba lihat rumah susun lagi di Penjaringan, siapa yang tinggal di situ? Teman-teman saya yang beli. Kapuk Kamal, siapa yang tinggal? Pengusaha ikan rata-rata. Yang dari Bagan, itu jual beli sampai 150 juta. Rumah susun sewa dijual belikan semua. Lalu kita bangun 400 unit di sini untuk pindahkan daerah sini lah, supaya kita bisa perkuat di sini. Karena ini mesti pasang rumah pompa barat, tengah, timur. Kita mau bedakan ini, bangun 400 unit, didudukin orang atas nama SRMI segala macam, si Hendrik yang ngatur. Terus saya panggil SRMI, katanya bukan dia, itu pecahan. Waktu saya kirim staf saya datang, mau dibakar hidup-hidup, jual keras agama. Untung dia datang banyak yang kerudung. Kalau yang datang ya orang Kristen, dia bilang mau buka gereja. Lalu kita kirim lagi ke Dinas datang, pakai golok. Sampai semua anak buah ketakutan, dia taruh golok. Yang langgar HAM siapa? Ini rumah siapa? Untuk siapa? Nggak boleh masuk. Lalu sebagian kasih ke orang Cengkareng, orang lapor sama saya. Orang dari Cengkareng Grogol bikin KTP di sini. KTP kita bisa gampang tembak, kita lagi cari. Sudah, itu nggak ada bukti. Tapi sekarang 400 unit harus kami kosongkan. Kami kirim baik-baik kepada dinas, mau digolokin, mau dibakar hidup-hidup. Kami minta Satpol PP tidak punya senjata. Kami minta di backup Brimob, itu memang prosedur untuk jaga keamanan ini. Apa yang dilakukan? Intimidasi. Intimidasi siapa yang intimidasi? Kamu lebih galak dari saya kok. Nah, lalu sama sih begitu dibersihkan, apa yang terjadi? Alat berat masuk, ditimpuk satu kaca pecah. Nah, ini baru kita tinggal sebentar, pasukan ditarik saja sebentar, langsung bangun lagi rumah dalam 3 hari. Nah, ini mau dibiarkan lagi, ini tumbuh lagi ini semua. Jadi Brimob tuh menjaga alat-alat yang sedang menggali di sini. Tapi Port PP tidak sanggup. Kita tidak kasih Kopassus loh, kita punya kerja sama Kopassus. Kalau Kopassus itu melanggar HAM aja dia. Kau, prajurit komando. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Apa yang kami lakukan untuk bersihkan daerah sini? Mereka protes ada futsal. Memang ini daerah ketika BPR Pluit menyerahkan kepada Jakpro, Jakpro ngambil ini untuk jadi darat. Dia kasih kerjasama Laguna. Nah sekarang kami mau ambil kembali dari Jakpro. Nanti Jakpro ini tukang gadain jalur-jalur hijau aja nih. Tapi jalur hijau yang belum resmi gitu loh. Sama kayak Hotel Aston samping pom bensin. Itu Aston itu dulu itu adalah hijau sebetulnya. Jadi kan karena kita belum pernah ada Perda RDTR, hijaunya itu masih bisa berubah-berubah. Kayak Jakpro punya kita sendiri, itu digadaikan kerjasama sama swasta terus. Nah kita mau ambil kembali untuk apa ini? Kenapa nggak boleh bikin rumah susun di sini?
Karena ini butuh 5 hektar untuk buat IPA, pengolahan air limbah. Kita masuk sini, harus jadi IPA. Kita butuh tempat seperti yang di Waduk Setiabudi. Lalu di sini dia minta bagi, ini tidak bisa sama sekali. Untuk bangun rumah, Mas Usul, gimana caranya? Kalau ada pelabuhan di zaman, kami tidak ingin ada orang yang kerja di sini tinggal di Marunda atau tempat lain, kasihan kan? Lalu kita beli lagi samping yang 400 unit itu 2,2 hektar untuk kita bangun rumah susun khusus untuk orang-orang yang pengen tinggal dekat sini, tapi dia nyawanya lebih aman. Nah, kapan ini diusir semua? Ya tunggu rumah susun ini jadi. Masih nggak cukup, kami beli lagi di luar Batang di sini, hadap Sunda Kelapa 6,4 hektar untuk kita bangun. Ya kapan bongkar ini? Ya kita nggak bisa bongkar sekarang karena rumah susunnya belum siap. Kalian ini sudah siap. Pelanggar HAM-nya di mana? Pertanyaan saya sekarang itu. Hamburger kalau yang dilanggar dulu. Ini HAM-nya mana yang dilanggar? Ini logika seperti itu. Sekarang kita setuju nggak ini dibiarkan? Tenggelam istana sama balai kota. Karena sistem air di Jakarta, selain banjir kanal barat dan timur, yang di luar kanal barat dan timur adalah waduk fluid. Makanya karena kita tahu ini pasti repot 2 tahun ini, kita minta tambah pasar ikan sama marina Ancol. Nah, karena tidak bisa diatasi. Ini 80 hektar. Kita ribut sama orang ini. Misalnya dia ngotot, udah 15 tahun, 20 tahun. Persoalannya Anda terlalu sadis, terlalu galak. Siapa bisa pindahin kamu? Kita ngomong baik-baik, diusir. Saya aja diteriakin waktu di Kometa. Saya sampai mau pukul, udah balik lagi, dia nggak mau ngaku dia gitu. Rasis, teriakin saya. Waktu saya mendaftarin orang, saya juga marah. Saya tanya, siapa yang ngomong? Nggak ada yang mau ngaku. Saya nggak mau baik Aturan lagi. dan penggunaan lahan sesuai peruntukannya memang kerap menghadapi dilema. Di satu sisi, ada kepentingan warga yang terlanggar. Namun di sisi lain, kepentingan lebih besar tengah diperjuangkan. Misalnya normalisasi waduk fluid yang bertujuan untuk mengurangi ancaman banjir ibu kota. Wajah waduk fluid yang selama ini tertutup ribuan bangunan liar yang dibangun di atasnya kini mulai tampak bersih dan tertata. Di sepanjang jalan sisi waduk, bentuk asli situ pengendali air baku Jakarta ini mulai tampak jelas. Sebelumnya, badan waduk tertutup timbunan sampah yang dibuang sembarangan oleh warga setempat. Sikap warga yang tidak bertanggung jawab ini sangat disayangkan. Harusnya warga yang liar menghuni kawasan milik pemerintah ini bertanggung jawab menjaga kelestarian waduk, bukannya malah merusak dan mengotorinya dengan limbah rumah tangga. Anehnya, ketika pemerintah DKI Jakarta berniat menormalisasi kawasan waduk, teriakan protes disampaikan warga dengan garang. Saya juga ribut, akhirnya nyenggol ke bos yang di depan sana gitu. Gara-gara IKTP kesel kan gitu kan. Karena kesel soal IKTP. Kalau di Papua yang nggak ada jaringan, boleh tunggu kirim IKTP. Ini Jakarta. Punya data, apa susah sih IKTP gitu. Saya jadi bingung gitu, konsep IKTP tidak seperti yang saya bayangkan kayak ini. Nah ini situasi seperti ini. Kami lagi kejar cepat, tapi mau tidak mau tidak. Mereka menyatakan ratusan aparat kepolisian saya Komnas HAM kok belain, mengintimidasi mereka. bela orang seperti ini. Saya meragukan itu HAM itu apa, nggak heran bisa berebut mobil Camry itu. Joko Widodo yang menyatakan Tulis baik-baik itu. penggusuran di Jakarta. Nggak heran saya sama anggota Komnas HAM kalau nggak ngerti HAM. Kalau mobil Camry aja bisa berebut. Keinginan warga untuk menggelar musyawarah dan sosialisasi tentang hunian baru pun sudah dilakukan. Itu saya masalah gitu loh. Kalau Komnas HAM seperti ini, siapa yang melanggar HAM? Yaitu menyiapkan bangunan rusun Ya Marunda. siapa yang melanggar HAM gitu loh. Sayang, Ini solusi yang konyol gitu seperti ini. Ini kita data kita ini komplit. Kita semua tuh kerja tuh ada data. bahkan berencana mendemo. Kita udah tahu di sini, kita udah masuk sini sekian lama. Nah, waktu janji kampanye bagaimana? Nah, supaya jelas kawan-kawan wartawan. Daerah sini semua, ini juga kumuh, didudukin semua. Ini sertifikat orang. Ini bukan punya negara. Ribut. Nah, saya tawarkan kepada mereka, cari siapa yang punya, kami beli. Kami beli. Tapi polanya 60% itu akan jadi rusun, 40% jadi terbuka hijau. Kalau orang lain yang beli, kalian diusir. Kalau kami yang beli, dia juga harus jual murah karena udah didudukin kan. Tapi tidak bagi tanah sama kalian.